Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan pada episode kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik, juga kelanjutan dari episode kita sebelumnya, yaitu ranjau perselingkuhan penyembuhan. Jalan-jalan ke Thailand, jangan lupa utamakan keselamatan. Diselingkuhi itu menyakitkan, butuh proses untuk disembuhkan. Lantas apa dan bagaimana proses penyembuhan akibat perselingkuhan? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kali ini, kembali hadir bersama kami narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Raranta Poluan. Ya, langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom. Shalom Pendeta Raranta dan Ibu. Apa kabar Pendeta dan Ibu? Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Sehat Puji ya? Tuhan. Iya, Sehat. Amin. Puji Amin. Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan kami di episode lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya pada minggu sebelumnya. Ya, dan terima kasih sudah kembali bersedia hadir di tengah-tengah kesibukan. Dan saya tahu Pendeta Raranta dan Ibu senang sekali untuk melayani bersama-sama dengan kami di program Kapas. Berbagi ya. Iya, betul. Baik, kembali kami mengundang sahabat Kapas yang ada di rumah, Pendeta Raranta dan Ibu, untuk kita mengawali diskusi kita dalam doa. Mari kita tunduk kepala berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik, Engkau merancangkan damai sejahtera dan memberi kesempatan kepada kami untuk belajar daripadamu. Khususnya kali ini kami boleh berjumpa di dalam program Kapas Cornelius Media. Kami berdoa Tuhan menuntun acara kami. Tuhan menuntun diskusi kami. Supaya boleh membawa berkat dalam kehidupan rumah tangga kami. Agar keluarga-keluarga kami boleh berbahagia dan bersiap ke surga. Ini doa kami Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta Raranta dan Ibu, kalau pada waktu yang lalu kita membahas tentang ranjau perselingkuhan di bagian pencegahan. Dan topik saat ini adalah ranjau perselingkuhan untuk penyembuhan. Jadi jika sudah terjadi itu mungkin ya. Nah, kenapa kita penting untuk membahas topik pada saat ini? Betul. Silakan. Nah, mengapa penting ya? Iya. Kalau kita menyadari bahwa perselingkuhan itu dapat terjadi di mana saja dan kepada siapa saja, maka perlu dipikirkan, dipelajari, dan didiskusikan. Bagaimana bersikap dan apa yang harus kita lakukan bila sesuatu yang tidak diinginkan, khususnya perselingkuhan terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Dan kalau mau ditanya, banyak yang terjadi ini ya. Betul. Apalagi perselingkuhan yang sementara terjadi, tidak ada satupun keluarga yang inginkan itu. Betul. Jadi tidak ada keluarga, aduh mudah-mudahan. Kami mengalami itu. Nah, jadi ini adalah satu hal yang sangat-sangat merusak dan menghancurkan bukan hanya pasangan kita, tetapi yang diselingkuhi juga akan merasakan bagaimana akibat ketika terjadi perselingkuhan. Jadi kalau mau ditanya, topik ini sangat penting, yaitu bagaimana mengatasi ranjau perselingkuhan ini, soal penanganannya healing, penyembuhannya. Betul. Jadi penyembuhan yang dimaksudkan di sini adalah pemulihan yang diperlukan baik bagi yang diselingkuhi maupun korban, khususnya pasangan kita yang berselingkuh. Jadi kalau mau ditanya,
kedua-duanya sungguh sangat membutuhkan penyembuhan. Dua-dua ya. Nah, salah satu penyembuhan dari penyakit berselingkuh itu adalah apa? Bertobat. Ya. Betul. Bertobat artinya berubah. Ya. Dan untuk adakan perubahan pertobatan dalam perselingkuhan ini sangat susah tadi ya. Betul. Bu Febriani sudah katakan ini penyembuhan luka yang sangat betul. dalam ya. Apakah itu dirasakan oleh suami atau istri ya. Baik. Pendeta mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, topik ini yang sangat penting. Ibu sudah sampaikan tadi. Karena yang jadi korban bukan hanya satu. Betul. Banyak yang jadi korban. Baik yang berselingkuh, dia sebagai pelakor toh. Kemudian dia yang diselingkuhi, istri yang tadinya tidak tahu apa-apa, ya, anak-anak, lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, dan menjadi omongan bagi banyak orang lain. Ya, itulah korban-korban yang terjadi. Ya, sulit untuk disampaikan ya, kalau itu terjadi kepada seseorang. Melihat orang juga rasa malu dan semua perasaan yang negatif muncul. Makanya penting sekali ini. Bagaimana caranya orang mengobati, menyembuhkan bila mana itu sudah terjadi kepada salah seorang keluarga kita atau sahabat kita. Baik, jadi luas dampaknya ya. Luas. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah, apa saja penyebab terjadinya perselingkuhan ya? Sebab kita berbicara tentang perselingkuhan, pasti orang bertanya, apa sih penyebabnya? Silakan pendeta dan ibu. Oke, penyebab terjadinya perselingkuhan banyak, tapi kita ambil yang inti ini aja ya. Yang pertama adalah karena ketidakpuasan emosional dari yang berselingkuh itu dengan pasangannya, ya. Jadi sangat penting ini untuk memupuk hubungan emosional antara suami dan istri. Sebab kalau makanan emosional ini tidak terpenuhi, dampaknya ke topik ini, ya, perselingkuhan. Jadi salah satu pasangan mungkin merasa tidak puas lagi, tidak merasa nyaman, aman ya dengan pasangannya. Akhirnya mulai muncul pikiran-pikiran yang negatif ya. Matanya mulai melirik sebelah kiri, sebelah kanan di lingkungan pekerjaannya. Jadi penyebab pertama karena ketidakpuasan emosional. Yang kedua adalah ketidakpuasan seksual. Ya, mungkin pasangan itu merasa saya punya kebutuhan seks ini tak dapat dipenuhi oleh pasangan saya. Betul. Ya, mungkin tekniknya atau bagaimana cara-caranya, hubungan seks dengan pasangannya tidak memuaskan dia. Ya, bahkan mungkin hanya menyakitkan. Nah, ini banyak penyebab terjadi perselingkuhan oleh karena masalah seksual yang tak terpenuhi. Baik. Ada tambahan? Jadi biasanya pasangan mencari kepuasan seksual dari luar karena tidak terpenuhi. Di samping itu, mengapa terjadi perselingkuhan? Karena gangguan komunikasi. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman, kebencian, dan rusaknya keintiman yang dapat menciptakan jarak antara pasangan dan mereka rentan terhadap perselingkuhan. Mungkin yang lain juga penyebab perselingkuhan adalah bosan, betul. Ya, kurangnya kegembiraan. Jadi kalau ketemu dengan pasangan sepertinya hati ini lebih banyak dia punya kesedihan bukan kegembiraan. Nah, beberapa orang mungkin mencari kegembiraan atau hal yang baru di luar pernikahan mereka karena mereka merasa bosan dengan pasangan dan tidak puas dengan kehidupan sehari-hari atau hubungan mereka, yaitu tidak ada komunikasi yang baik. Nah, sensasinya
mereka tidak ada gairah lagi dengan pasangannya. Baik. Ya. Baik. Jadi itu tadi penyebab ya. Iya, betul. Ada lagi. Oh ya, silakan pendeta. Salah satu juga penyebab adalah kurangnya komitmen. Makanya di dalam kehidupan rumah tangga suami istri perlu ada ungkapan-ungkapan yang boleh memperkuat komitmen kasih ketika dikukuhkan dalam nikah yang kudus. Betul. Ya, contohnya di dalam doa harus diungkapkan, Tuhan, tolong supaya mama dan papa ini tetap rukun damai sampai mati, sampai Tuhan datang. Amin. Jadi mesti diungkapkan. Jadi karena kurangnya komitmen kasih yang diungkapkan sehingga jadi dingin, bahkan membeku. Betul. Putus. Iya. Ya. Jadi kurangnya komitmen. Jadi harus sampai ungkapkan itu. Komitmen dalam bentuk kata-kata, perhatian, dan lain sebagainya. Banyak kan yang berselingkuh karena tidak ada ungkapan komitmen. Perhatian suami tidak pernah memperhatikan lagi istri. Istri juga tidak pernah sampaikan sayang kepada suaminya. Tapi coba perhatikan. Kalau suami istri selalu ungkapkan rasa komitmen, kasih sayang. Aduh, I love you. Ya, kiss ke sana, kiri, kanan. Ya. Sebelum pergi, mau pergi dulu, peluk ya. Pulang kerja, peluk. Komitmen kasih itu akan membuat keluarga bertahan. Jadi kurangnya komitmen kasih itu menyebabkan perselingkuhan. Baik. Akhirnya jadi lupa ya janji pernikahan. Ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah, kemudian kita masuk ke sisi korban ya. Contoh apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh korban atau pasangan yang diselingkuhi ini? Silakan. Ya, yang dirasakan oleh pasangan yang diselingkuhi adalah seperti tadi, sungguh sangat menyakitkan. Ya, akan membuat dia stres, tidak bisa bekerja, hilang gairah makan pun nafsu makan hilang, perasaan malu, mau keluar ketemu dengan orang, dia rasa kurang nyaman. Ya, pokoknya sangat berat perasaan dia dirasakan. Ya, tekanan hidupnya sangat luar biasa. Itu adalah akibat daripada yang dirasakan oleh karena suami atau istri yang berselingkuh. Baik. Ibu, ada tambahan? Kalau mau ditanya, perselingkuhan itu menyakitkan, ya. Ini adalah pengkhianatan atas cinta dan kepercayaan seorang kepada orang lain. Betul. Terkadang pengkhianatan itu, khususnya untuk perselingkuhan ini, sangat mengguncang, ya. Mengguncang bumi bahkan, ya. Sehingga rasanya langit runtuh menimpa, ya. Semua yang Anda ketahui, apa yang Anda berada di sekitar Anda, memang tadi sudah dikatakan sangat-sangat menyakitkan. Dan kalau mau ditanya, kenangan dan pikiran yang menyakitkan ini mengerumuni kita seperti lalat. Ada makanan yang apa, yang tidak apa, sepertinya gimana gitu ya. Jadi dan kita lihat di sini tubuh kita akan bereaksi. Mengira bahwa kita memang dalam keadaan bahaya. Dan diperlukan beberapa detik atau menit lagi bagi otak kita untuk menyadari bahwa situasinya tidak terlalu mengerikan. Tapi masih dalam keadaan gemetar. Jadi pikiran itu. Jadi memang kalau mau ditanya, perselingkuhan itu sungguh sangat menyakitkan. Menyakitkan. Ya. Betul. Ya. Baik. Mungkin kalau hanya orang bercerita bisa jadi biasa saja. Ya. Tapi mereka yang sudah mengalaminya Rasakan. sungguh-sungguh menggoncang ya. Betul. Dan kalau tadi Ibu katakan seperti langit runtuh menimpa kita, wah. Bayangkan. Iya, bayangkan saja. Dan bisa jadi pendeta ya, ada yang sampai bunuh diri loh. Iya. Karena pasangannya berselingkuh, karena tidak tahan tekanan itu. Ada yang dia mengurung di dalam kamar untuk beberapa hari, tidak makan-makan, kunci di dalam kamar, hanya sendirian dalam kamar, dan mengakibatkan sakit.
Itu tuh bumi runtuh. Iya. Iya, betul sekali Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Sejauh ini kita sudah membahas tentang bagaimana perselingkuhan itu terjadi, penyebabnya, kemudian apa yang dirasakan oleh si korban yang diselingkuhi, dan itulah sebabnya topik ini sangat penting untuk dibahas supaya kita boleh mendapatkan wawasan ya bagaimana untuk mengatasinya atau ada upaya penyembuhan terhadap perselingkuhan itu. Ya, Pendeta dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan Sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan melanjutkan membahas lebih jauh lagi tentang ranjau perselingkuhan, penyembuhan. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang ranjau perselingkuhan, penyembuhan. Ya, Pendeta Raranta dan Ibu, bagaimana caranya supaya pelaku ya, kita katakanlah pelaku pasangan yang berselingkuh ini boleh mengakhiri perselingkuhannya atau istilah istilah Ibu tadi bertobat, artinya nggak mau selingkuh lagi gitu. Berhenti lah. Iya, berhenti. Bagaimana caranya Pendeta atau Ibu? Tentu pertama dia harus mengambil tekad yang bulat. Jadi tekad yang bulat, berani berkata tidak untuk berselingkuh. Serta dia bertekad, berani berkata tidak untuk berselingkuh. Dia memintakan kekuatan di luar dirinya, yaitu kekuatan Tuhan. Dia akui segala dosa, perbuatan, kenajisan yang dia telah lakukan. Dia datang sujud di hadapan Tuhan, minta pengampunan, berdoa, berpuasa, dan dia datang pada pasangan hidupnya yang menjadi korban bersama keluarga untuk datang memohon maaf, meminta pengampunan, meminta penyucian kepada Tuhan, dan harus sampaikan tekad bulatnya untuk mau memutuskan semua jaringan-jaringan yang telah terjadi di waktu-waktu yang telah berlalu. Jadi dia datang sebagaimana apa adanya kepada Tuhan. Seperti juga cerita di Alkitab, orang yang bersinah, dia datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu poin yang sangat penting bagi seorang yang berselingkuh. Mungkin Ibu akan tambahkan lagi. Nah, di samping dia memohon pengampunan, dia harus tunjukkan tanda-tanda penyesalan. Ada kan dia sudah berjanji untuk tidak buat, tapi tidak menunjukkan adanya penyesalan apa yang sudah dibuat khususnya dalam perselingkuhan. Kemudian dia harus berjanji untuk menghentikan perselingkuhan dan berhenti bertemu dengan pasangan selingkuhnya dengan segera. Jangan sudah ada janji, saya tidak akan berselingkuh lagi, tapi masih rindu untuk bertemu dengan pasangan selingkuhnya. Jadi sangat sulit ini. Nah, jadi sangat penting ketika berjanji, hentikan dan jangan bertemu lagi. Sehingga katakan, jadi, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ada sudah bertobat tapi cuma sebentar waktu. Dan kalau ada peluang-peluang yang kelihatannya akan terjadi, peluang-peluang, hindari. Langkah cepat meninggalkan tempat, harus diadakan. Jadi kelihatan situasi, contoh, yang lalu itu ada di sana, langsung menghindar, langsung menghindar. Ada yang mengambil kesempatan, berarti belum bertobat sungguh-sungguh. Kemudian pasangannya pada saat dia katakan dia akan hentikan perselingkuhannya, dia harus belajar jujur.
Jadi pertanyaan yang diajukan, dia harus jawab jelas, jujur dan apa adanya. Betul. Sehingga dalam sebuah penelitian ya, terhadap 1083 suami istri yang dihianati, mereka katakan pasangannya paling jujur. Mengapa? Karena dia ungkapkan pada waktu mereka terjadi perselingkuhan, dan dia katakan apa sebenarnya yang dia merupakan kerinduannya. Dan dikatakan ini bisa membuat keluarga pulih ya. Baik. Jadi penting kejujuran. Iya. Baik. Ya. Itu tadi dari sisi pelaku ya. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan atau diupayakan oleh si korban? Pasangan yang pasangannya berselingkuh. Silakan pendeta. Jadi hal yang penting yang dilakukan oleh yang jadi korban, pasangan yang berselingkuh, pertama dia harus menerima apa adanya dari suami yang pelaku itu. Terima apa adanya, ya. Kemudian dia juga ada andil untuk menolong akan pasangannya yang berselingkuh itu agar supaya boleh ada pemulihan. Jadi dia juga ada ambil bagian di sana, ya. Dia juga harus mengampuni kesalahan yang sudah dilakukan oleh pasangannya. Kemudian dia juga harus berperan aktif untuk berkata jujur kepada pasangannya bahwa saya masih mengasihi, mencintai papa atau mama, ya. Dan juga saya juga bersedia untuk melupakan semua apa yang telah dilakukan di waktu yang lalu. Dan pasangan juga harus bertekad bersama suaminya atau istrinya. Mari kita akan mulai untuk menjalani satu kehidupan yang baru ini. Ya. Walaupun tidak semudah itu. Betul. Ya. Yang penting dua orang ini, suami istri, sudah komit bersama-sama. Kemudian pasangan tidak perlu lagi mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi waktu yang lalu. Sebab kalau diungkit-ungkit lagi itu menjadi penyakit juga yang sulit untuk disembuhkan. Betul. Luka itu akan terjadi terus. Ya, kalau suami atau istri yang jadi korban itu ya mengungkit-ungkit masa-masa yang telah. Jadi kuburkan aja itu di waktu yang lalu. Biarlah yang lama itu sudah seringkali ini yang sulit dibuat oleh pasangan. Sulit. Malah yang terjadi adalah dia mulai itu lagi. Jangan-jangan lagi suada kontak atau lain sebagainya. Jadi bersedia terima apa adanya. Kemudian bantu yang korban itu, yang berselingkuh itu. Untuk tolong dia, selamatkan dia. Tidak perlu sakitkan dia punya hati, tidak perlu ingat-ingatkan apa yang terjadi di waktu. Jadi pandangannya sekarang ke depan. Baik. Dari Ibu mungkin ada yang ingin ditambahkan? Kalau mau ditanya memang sulit ya. Betul. Kalau bicara gampang. Tapi dalam kenyataan, apalagi yang merasakannya ini suatu hal yang sungguh sangat sulit. Ya. Jadi secara perasaan sulit sekali. Ya, karena disakiti, dihianati. Tapi ini merupakan satu tantangan, ya. Tantangan bagaimana di Alkitab katakan kasihilah musuhmu dan doakan. Berat sekali itu ya. Betul. Tetapi penting sekali ini bagaimana kita akan menguasai ya perasaan kita, pikiran kita, bahkan sangat diharapkan kita akan menunjukkan empati, ya, menunjukkan empati, kemudian perhatian yang lebih besar, dibandingkan pada waktu sebelum terjadi perselingkuhan. Tapi cenderung, namanya manusia ya, pada waktu itu langsung justru waktu lalu tingkat kebaikannya misalnya seperti ini dia akan turun. Tapi sangat diharapkan, bukan dengan kekuatan kita, dengan pertolongan Tuhan, agar kekuatan kita akan dimampukan, akan lebih naik lagi, untuk memberikan perhatian dalam segala hal, baik secara jasmani, emosi, dan terlebih secara rohani. Baik.
Terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, kemudian bagaimana supaya korban dari perselingkuhan ini bisa sepenuhnya sembuh? Sembuh, betul sekali. Walaupun sulit ya, tadi sudah kita bagaimana akui bahwa caranya? sulit. Ya, salah satu pertolongan yang kita boleh dapatkan kepada korban ini kesian, adalah minta kekuatan Tuhan. Sebab itu satu gunung yang sangat tinggi untuk dilewati. Betul. Beban yang sangat berat ya, yang dipikul. Orang sekitar menceritakan kejelekan daripada pasangannya yang berselingkuh. Kemudian anak-anak juga jadi korban. Malu terhadap teman-temannya, entah di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, atau di gereja. Perasaan itu beban yang sangat berat. Makanya beban itu harus ditinggalkan, diserahkan. Secara manusia tak mampu minta kuasa Tuhan. Amin. Beban bisa terangkat. Beban bisa. Kemudian ajukan banyak pertanyaan. Puaskan rasa ingin tahu tentang pasangan Anda. Artinya terbuka, hati terbuka. Ini yang jadi korban, istri atau suami yang pasangannya berselingkuh. Dia harus terbuka. Komunikasi yang baik harus terjalin antara pasangannya kembali. Kemudian harus ada keseimbangan, emosi, perasaan. Artinya jangan tertutup lagi. Kalau yang lalu mungkin penyebabnya pasangannya berselingkuh karena tertutup, kurang komunikasi, itu ada pembelajaran ke depan. Jadi pasangan itu harus ada komunikasi yang baik, pelayanan yang baik. Kalau mungkin faktor seksualitas ini tidak memuaskan di waktu yang lalu, kan jadi suami istri, sampaikanlah itu kebutuhan. Apa mau, supaya dua-dua bisa memenuhi semua itu kebutuhan. Baik. Penting juga pasangan jangan langsung memaafkan. Ada kan waktu disampaikan langsung iya. Tapi hati masih apa? Masih belum marah. puas, masih marah. Nah, jadi pastikan tadi sudah disampaikan, ungkapkan perasaan. Jadi bicarakan bagaimana soal perselingkuhan itu sangat mempengaruhi akan apa yang ada di dalam kehidupan dari pasangan yang ada. Jadi jangan cuma saya maafkan, tapi sesungguhnya hati belum puas. Jadi ada katakan itu maaf, tapi sebetulnya forgive and forget. Tapi yang terjadi hanya maafkan dalam melupakan, tapi tidak melupakannya. Belum sembuh berarti itu ya. Belum sembuh itu. Justru akan lebih menyakitkan. Jadi penting sekali sampaikan, sebetulnya coba kalau kamu ini perselingkuhan ini sangat menyakitkan. Jadi ungkapkan apa yang ada dalam hati, dalam perasaan kita, dalam pikiran kita, sehingga benar-benar kita merasa puas dengan pasangan kita. Kemudian temukan dukungan. Jadi minta respons, dan paling bagus habiskan waktu bersama tanpa membicarakan lagi itu perselingkuhan. Baik. Jadi dilupakan ya. Tapi sesudah selesai bicarakan, jangan sesudah puas dulu dibicarakan. Tapi Pak Pendeta, memang itu membutuhkan waktu. Betul. Bukan hanya 1 hari, Betul. 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ada prosesnya. Proses pemulihan itu membutuhkan waktu. Makanya dalam waktu yang berjalan itu namanya pergumulan, pemulihan terhadap penyakit yang dirasakan oleh suami dan istri sehubungan dengan perselingkuhan ini. Membutuhkan waktu. Baik, dalam pengalaman pendeta dan ibu, apakah ada yang pernah sembuh setelah pasangannya berselingkuh, kemudian mereka rujuk kembali dan hidup lebih damai, lebih bahagia lagi? Banyak Pak Pendeta. Ada banyak yang akhirnya dapat dipulihkan, kemudian setelah selesai proses pemulihan, hubungan rumah tangga mereka semakin lagi baik. Lebih baik. Karena apa? Yang berselingkuh sudah bertobat sungguh-sungguh. Dan juga yang jadi korban pasangan benar-benar
sudah memperbaiki kehidupan yang kurang di waktu yang lalu. Kemudian ikatan mereka semakin kuat. Ya. Puji Tuhan. Jadi ada banyak. Malah ada yang sampai bercerai, Dan sampai kawin putus, lagi, nikah lagi. akhirnya nikah kembali. Catatan sipil kedua kali. Dengan orang yang sama ya. Orang yang sama, bukan yang lain, orang yang Iya. sama. Itu artinya menerima apa adanya. Betul sekali. Dan dua-dua bertekad, ya. Mereka, tapi Pak Pendeta, mereka membarui kembali komitmen mereka. Betul. Komitmen cinta, janji pernikahan mereka barui kembali dengan Tuhan. Jadi dalam pengalaman ada banyak. Ada banyak ya. Banyak yang Betul. pulih. Ya. Berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Dan Luar semakin biasa. baik. Semakin luar biasa. Berarti tidak ada yang mustahil kalau bersama dengan Tuhan ya. Iya, amin. Apapun trauma Iya. dan penyakit rohani, bertobat dan mau berserah kepada Iya. Tuhan, pasti Tuhan akan Memang bantu. Tuhan Yesus sudah katakan, pergi dan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Betul Ya, sekali. Amin, amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Raranta dan Ibu untuk informasi yang sangat penting ya, yang dibagikan. Lebih khusus pengalaman di bagian terakhir ternyata banyak yang sembuh dari menjadi korban perselingkuhan ya. Sahabat Kapas, jangan kemana-mana. Sesudah yang satu ini kami akan kembali lagi bersama narasumber kami. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita tentang ranjau perselingkuhan, penyembuhan. Dan ternyata ada banyak yang sembuh ya, Puji Febriani. Tuhan. Iya. Baik Pendeta Raranta dan Ibu, langsung ke pertanyaan di segmen ini. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh korban atau pasangan yang diselingkuhi? Silakan. Oke. Yang perlu diingat bila mana sudah menjadi korban atau yang dikorbankan. Sebab dua-dua stres ya. Maka pertama, jangan lari ke hal-hal yang negatif. Contoh, alkohol, minuman keras, balas dendam, ya. Kemudian menyiksa diri, ya. Kemudian jangan bergantung juga pada diri sendiri, ya itu hal-hal. Dan jangan obral masalahmu kepada semua keluarga, ya. Jangan diobrak-abrikan kepada keluarga. Itu akan memperbesar masalah, ya. Kemudian ada yang di sosial media. Apalagi di sosial media. Iya. Kemudian jangan terlalu lama terlarut dalam emosi sehingga menutupi pikiran yang jernih. Artinya yang jangan terlalu lama dalam kasus yang seperti itu. Ya, sedih harus, mungkin, ya. Tapi jangan sampai ini ya. Oke, harus cari jalan keluar. Betul. Ya, cari jalan keluar untuk melepaskan diri dari lingkungan yang seperti itu. Ya, kemudian apalagi Ibu Raranta? Ada yang ketika menghadapi masalah ini bawa orang lain ke dalam masalah, ya. Jadi ada kan, gara-gara ini, sama seperti Adam ketika ditanya, gara-gara wanita ini, wanita ini katakan gara-gara ular ini. Nah, jadi paling bagus ketika menghadapi masalah ini, justru kita belajar introspeksi diri. Jangan persalahkan orang lain gara-gara ini, betul. Hal yang positif. Kemudian jangan lari dari masalah. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah ini, yaitu tetap maju, kemudian semangat. Betul. Kadang-kadang ketika terjadi perselingkuhan ini, akibatnya lebih kurang semangat, loyo orang katakan ya. Dan biasanya cenderung hal yang negatif terjadi, bahkan sampai depresi dan bunuh diri. Jadi ini yang harus kita hindari
dan pastikan tidak boleh dilakukan hal-hal yang negatif. Ada lagi Pak Pendeta, kalau seandainya sudah terjadi perselingkuhan, baik juga yang jadi korban, suami atau istri, dan juga yang berselingkuh itu. Yang jangan juga ini adalah, yang harus dibuat adalah, jangan pernah tinggalkan rumah. Wah, ini contoh, tinggalkan cari tempat yang lain. Jangan, ya, jangan pernah tinggalkan rumah, harus datang di rumah. Datang bertemu dengan istri. Juga yang jadi korban. Seringkali ada yang terjadi sesudah suami atau istri berselingkuh, dia ambil surat nikahnya. Serta diambil, dia robek, dia bakar. Atau yang lain-lain. Jadi jangan. Ya. Kemudian jangan juga pergi walaupun tidak bersama dengan yang dia selingkuhi, jangan pergi dengan kawan-kawannya, ya, atau keluarganya, supaya hilangkan stres. Saya mau pergi di tempat yang jauh. Itu bukan menghadapi masalah. Jadi jangan pernah tinggalkan rumah, dan yang jadi korban istri, yang tadi, jangan tinggalkan pasangan yang berselingkuh itu. Kalau ingin untuk dia apa? Dipulihkan. Jangan pernah tinggalkan. Betul. Akan lebih banyak korban akan terjadi. Itu jangan balas ya. Karena pasangan saya sudah berselingkuh. Saya juga. Kamu bisa, saya bisa. Kamu bisa, saya bisa. Betul sekali. Itu bukan pemulihan, toh? Iya, betul. Jadi mudah-mudahan yang menyaksikan program kita saat ini boleh mengambil makna ya. Apalagi kalau sudah menjadi korban, kira-kira nasihat-nasihat ini yang disampaikan oleh narasumber kita, pendeta dan ibu, boleh menjadi manfaat. Supaya tidak ke hal-hal yang negatif. Nah, sekarang apa yang Alkitab, firman Tuhan katakan kepada kita berkaitan dengan ranjau perselingkuhan menyembuhkan ini, pendeta dan ibu? Nasihat firman Tuhan yang pertama yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu, ini yang jadi korban, yang berselingkuh ini, dan juga yang diselingkuhi. Karena itu, matikanlah dirimu, ya, segala sesuatu yang duniawi. Jadi harus dimatikan. Seperti apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi matikan semua itu. Bagaimana itu dapat dimatikan? Secara manusia tak mampu. Serahkan diri kepada Tuhan, maka semua hawa nafsu duniawi akan dimatikan oleh Tuhan. Ya, tidak akan ada api lagi. Jadi, kemudian yang kedua, Kolose 2 ayat 6 dan 7, kamu yang telah menerima Kristus, ini orang yang sudah bertobat, ya, dia sudah datang sebagaimana dia ada. Firman Tuhan katakan, kamu yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, yang berselingkuh, yang sudah bertobat, ini pemulihan. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi hubungan, doa, firman dengan Tuhan, ya, dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh, ya, di dalam iman yang telah diajarkan padamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur karena Tuhan sudah ampuni, dan Tuhan akan berikan kekuatan bersama istri, anak-anak dalam perjalanan ke depan. Amin. Dalam hidup, ya, Tuhan sudah lupakan waktu yang lalu, sekarang menghadapi perjalanan hidup yang baru dengan Tuhan sampai mati. Sampai Tuhan datang. Ada lagi ayatnya, Ibu sampaikan. Dalam firman Tuhan juga di Alkitab, dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berat itu. Tapi ingat, bersama dengan Allah pasti bisa. Amin. Jadi memang sulit sekali. Ini yang korban. Betul. Bahkan yang dikorbankan.
yang berselingkuh. Iya, berselingkuh. Karena dia akan tunjukkan kasih mesra kepada pasangannya, katakan, pura-pura kamu. Ya. Kemudian yang jadi korban ini berat. Tapi di firman Tuhan ingatkan, dikatakan harus saling mengampuni. Sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Baik. Jadi intinya apapun yang terjadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Betul. Dan jalan-jalan firman-Nya ya Pendeta. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta. Dan sebagai penutup, apa kesimpulan dari diskusi kita tentang ranjau perselingkuhan, penyembuhan, kemudian juga sekaligus dengan closing statement Pendeta dan Ibu. Silakan Pendeta. Silakan. Bu Raranta. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan, memang ini butuh waktu lama bagi sebuah pernikahan untuk pulih dari perselingkuhan. Iya. Dan banyak usaha dari kedua belah pihak untuk melakukannya. Jadi untuk pemulihan bukan hanya satu pihak, tapi dua belah pihak. Iya. Dipastikan harus ada usaha dari kedua belah pihak. Betul. Tapi itu bisa dilakukan. Salah satu hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka kembali komunikasi antara pasangan yang sudah ditutup selama perselingkuhan atau bahkan sebelumnya. Iya. Dan mereka harus belajar untuk berbicara satu sama lain. Bahkan ketika itu bisa menyakitkan, tapi ungkapkan. Dan satu hal yang bisa kita ingat bahwa kadang-kadang dalam opsi pemulihan ini ada dua pilihan yang terjadi. Ya. Pilihan ada yang melanjutkan, ada yang betul, iya. pisah. Ada yang pisah. Tapi sebagai umat Kristiani, Iya. Alkitab mengatakan walaupun mungkin sudah disakiti, sudah dicemari lembaga pernikahan, tapi Tuhan katakan biarlah yang lama sudah berlalu. Amin. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Komitmen pernikahan kembali dapat terus dipertahankan dan dilanjutkan seterusnya. Amin. Sebab Tuhan sudah ampuni istri, suami, baik korban yang menjadi korban juga sudah sama-sama saling mengampuni. Makanya minta EDP kesimpulan, minta kasih dari Yesus Kristus, kasih agape. Betul. Kalau kasih Kristus itu ada di hati yang berselingkuh dan yang menjadi korban, baik istri, suami atau anak-anak, kalau ada kasih Kristus akan menutupi semua pelanggaran dan dosa. Amin. Itulah anugerah Tuhan yang ajaib. Betul. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat menarik dan saya percaya sangat bermanfaat. Betul. Yang sudah membekali sahabat Kapas yang menyaksikan topik kita pada saat ini sehubungan dengan ranjau perselingkuhan penyembuhan. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Pendeta Lady Raranta akan berdoa untuk kita. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang bersemayam dalam kerajaan surga, Allah yang telah menciptakan lembaga pernikahan yang kudus. Ya, Tuhan. Kami tahu lembaga ini sangat dimusuhi oleh kuasa kegelapan. Setan tidak inginkan suami istri dan keluarga hidup rukun damai. Betul. Ada banyak saudara-saudara kami, suami atau istri yang mungkin dalam ambang kehancuran karena diawali dengan perselingkuhan. Tapi sebagaimana sahabat-sahabat keluarga kami yang lain, Tuhan telah pulihkan kembali hubungan rumah tangga mereka. Kami percaya kalau mungkin itu ada yang terjadi di antara sahabat-sahabat kami. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu tolong menobatkan mereka. Sadarkan mereka dari jalan-jalan yang salah. Dan ketika mereka mau datang kepada Tuhan, ampuni segala pelanggaran dosa mereka. Biarlah keluarga mereka menerima mereka sebagai milik-Mu. Jemaat-Mu, masyarakat akan menerima mereka kembali. Sehingga mereka akan berjalan bersama-sama dalam kehidupan rumah tangga. Berjalan dengan Tuhan. Dan akhirnya dengan pertolongan Tuhan, luka-luka akan dapat dipulihkan. Dan akan menciptakan lagi satu keluarga yang harmonis. Ada kasih sayang suami istri.
dan tidak pernah akan terjadi lagi perselingkuhan di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati semua keluarga-keluarga umat Tuhan di mana saja mereka berada. Dan memberkati Cornelius Media yang menjadi sarana di dalam menolong dan memberikan edukasi, memberikan pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat bagi kami semua. Karena kami sudah berdoa bersyukur dan menyerahkan semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Leda Raranta dan Ibu Devi Raranta Poluan yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua. Dan kami berdoa selalu kiranya Tuhan selalu memberkati Pendeta Raranta dan Ibu bersama dengan anak terkasih Deila dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Terima kasih juga atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Terus ikuti program menarik lain dari kami dan pastikan Anda terus diberkati Tuhan. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Raranta Poluan. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.